10 trik dapur ala nenek yang diam-diam menyelamatkan keuangan rumah tangga. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Kadang kita mikir masalah keuangan rumah tangga tuh beratnya kayak kuliah akuntansi 1 semester. Padahal sumber bocornya sering nongkrong manis di dapur. Harga bahan pokok naik pelan tapi konsisten, belanja receh terasa kecil, tapi kalau dikumpulin bikin dompet sesak napas. Dan ibu-ibu jadi manajer keuangan tanpa gaji, tapi targetnya selalu nol drama. Di titik ini, dapur bukan cuma tempat masak, tapi ruang pengambilan keputusan hidup yang efeknya kerasa sampai akhir bulan. Judul ini penting karena kondisi sekarang menuntut kita lebih cerdas, bukan lebih nekat. Banyak keluarga merasa uang habis entah kemana, padahal bukan penghasilannya yang salah, tapi kebiasaan kecil yang kebablasan. Teori behavioral economics menjelaskan bahwa keputusan harian yang tampak sepele seperti cara belanja dan mengolah makanan justru paling menentukan kondisi finansial jangka panjang. Nenek-nenek kita mungkin nggak kenal istilah itu, tapi praktiknya sudah mereka jalani tanpa seminar dan tanpa cicilan webinar. Makanya pembahasan ini relate banget buat ibu-ibu zaman sekarang yang pengen keluarga aman tanpa harus hidup tegang. Trik dapur ala nenek ini bukan soal pelit, tapi soal cerdas dan waras. Sedikit satire saja kalau keuangan bocor tiap bulan. Jangan buru-buru nyalahin nasib. Bisa jadi yang butuh diajak ngobrol baik-baik itu dapur sendiri. Trik pertama itu soal masak dari apa yang ada di dapur, bukan dari apa yang ada di kepala. Nenek, dulu kalau buka kulkas bukan nanya, hari ini pengen makan apa? Tapi nanya, bahan apa yang masih hidup dan belum minta diselamatkan? Telur masih ada ya? Telur dulu. Tempe belum kedaluarsa ya, tempe dulu. Beda sama kita yang buka kulkas sambil scroll resep, lalu ujung-ujungnya ke minimarket. Ini kebiasaan kecil tapi efeknya besar, karena belanja jadi terkontrol dan gak impulsif. Dompet juga gak kaget tiap akhir bulan. Trik kedua, nenek hampir gak pernah beli makanan jadi. Bukan karena gak pengen, tapi karena sadar masak sendiri itu jauh lebih murah dan bisa diatur. 1 panci sayur asem bisa buat beberapa kali makan dibanding 1 plastik makanan online yang sekali makan langsung. Habis plus ongkir plus pajak plus rasa bersalah. Nenek paham betul. Kalau capek itu boleh, tapi jangan dijadikan alasan buat bikin pengeluaran bocor halus. Trik ketiga nenek anti buang makanan. Sisa nasi itu bukan sampah, tapi calon nasi goreng. Sisa ayam itu bukan basi, tapi calon isian lontong. Nenek dulu kalau lihat makanan kebuang bisa sedih lebih dalam dari lihat sinetron jam 7 malam. Karena buat nenek, setiap butir nasi itu ada uangnya. Sekarang kita sering buang makanan sambil bilang nanti beli lagi, padahal yang beli lagi itu uang belanja minggu depan. Trik keempat, nenek selalu punya stok bahan dasar yang aman di dapur. Beras ada, garam ada, minyak ada, bumbu dasar ada. Bukan buat pamer dapur penuh, tapi supaya nggak sering bolak-balik belanja. Karena belanja kecil-kecil itu godaannya luar biasa. Niat beli bawang pulang-pulang bawa ciki, minuman manis, dan godaan diskon yang katanya sayang dilewatkan, tapi dompet bilang tolong jangan. Trik kelima, nenek masak dengan porsi yang sadar diri, gak kebanyakan dan gak kekurangan. Cukup buat keluarga hari itu, dan mungkin sisa sedikit buat besok pagi. Nenek ngerti kalau masak kebanyakan itu capek sendiri dan akhirnya banyak yang terbuang. Masak pas itu bikin dapur lebih rapi dan pengeluaran lebih waras. Berbeda sama kita yang kadang masak buat 1 kampung padahal yang makan cuma 1 keluarga inti. Trik keenam, nenek rajin nyatet pengeluaran dapur walaupun cuma di kertas kecil yang diselipkan di laci. Hari ini beli ikan berapa? Beli sayur berapa? Dari situ nenek tahu pola belanja tanpa perlu aplikasi ribet. Ini kebiasaan sederhana,
tapi bikin kita sadar uang habis kemana. Karena seringkali uang dapur bocor bukan karena mahal, tapi karena kita nggak sadar kemana perginya. Trik ketujuh, nenek setia sama merek yang sudah cocok. Bukan berarti anti perubahan, tapi karena nenek nggak gampang tergoda iklan. Kalau satu sabun cuci piring awet dan bersih, ya dipakai terus. Nenek nggak percaya sama kalimat kemasan baru, rasa lebih segar kalau harganya juga ikut segar. Ini bikin pengeluaran stabil dan kepala nggak pusing, mikirin ganti-ganti yang sebenarnya nggak perlu. Trik ke-8, nenek jago manfaatin bahan murah jadi makanan nikmat. Singkong bisa jadi rebusan, gorengan, atau kolak. Ubi bisa jadi cemilan sore tanpa harus beli jajanan mahal. Nenek paham kenyang itu bukan soal mahal, tapi soal pintar ngolah. Sekarang kita sering minder kalau lauk sederhana padahal dompet justru senyum lebar. Trik ke-9, nenek masak pakai hati yang tenang dan penuh syukur. Bukan sambil ngedumel atau marah-marah, karena suasana dapur itu ngaruh ke satu rumah. Kalau masak sambil kesel, ujungnya pengen self-reward yang bentuknya belanja nggak penting. Nenek dulu percaya kalau hati tenang itu bikin pengeluaran ikut kalem, walaupun zaman dulu belum ada istilah healing. Trik nomor 10, nenek ngajarin hidup sederhana lewat kebiasaan dapur sehari-hari. Anak-anak diajarin makan apa yang ada, nggak selalu nurutin keinginan, dan ngerti bahwa cukup itu sudah mewah. Dari dapur, nenek menanamkan pelajaran soal uang, sabar, dan tanggung jawab. Pelajaran yang efeknya panjang bahkan sampai anak-anaknya punya rumah tangga sendiri dan ngerti bahwa keuangan keluarga itu dijaga dari hal kecil yang diulang setiap hari. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata dapur kecil itu bukan sekadar tempat tumisan gosong dan panci yang tutupnya entah kemana, tapi ruang sunyi tempat ibu-ibu belajar menahan diri, belajar sabar, dan belajar berdamai dengan isi dompet. Karena di sanalah keputusan kecil dibuat setiap hari yang kelihatannya remeh tapi efeknya panjang. Dan seringkali justru dapur yang lebih jujur dari aplikasi keuangan manapun. Di dapur kita belajar bahwa hemat itu bukan berarti pelit, tapi pintar. Bukan berarti menderita, tapi sadar. Dan meskipun kadang masak sambil ngelap keringat, sambil mikir harga cabai yang naik turun kayak perasaan, tetap ada kebanggaan kecil saat tahu keluarga makan dari hasil tangan sendiri. Meski lauknya sederhana, tapi rasanya cukup buat hati. Jadi mungkin hidup nggak selalu butuh solusi besar dan keputusan dramatis. Kadang cukup nyalain kompor, buka lemari dapur, tarik napas, lalu ingat bahwa setiap ibu sebenarnya sedang membangun masa depan keluarga lewat pilihan sederhana. Dan selama masih ada niat baik, dapur hangat, dan senyum kecil di meja makan, harapan itu selalu ada dan dompet bisa diajak kompromi. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.